Dalam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Untuk Allah tegakkan, untuk Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari masih pada Kitabul Istisqa. Di pekan yang lalu kita sudah sampai bab yang ketiga, hadisnya 1010 yang menerangkan tentang masa paceklik pada saat kekhalifahan Umar ibnu Khattab. Kemudian beliau meminta tolong kepada Al-Abbas bin Abdul Muthalib untuk berdoa kepada Allah karena kedudukan Al-Abbas pada Rasulullah SAW, dan kemudian Allah mengabulkan. Di kajian pekan yang lalu juga sudah kami bacakan tentang doa yang dipanjatkan oleh Al-Abbas bin Abdul Muthalib kepada Allah SWT yang berisi pengakuan bahwa Allah tidaklah turunkan bencana melainkan karena dosa-dosa yang dikerjakan oleh manusia. Kata Al-Abbas, Allahumma la yanzil bala'an illa bizambin. Ya Allah, tidaklah Engkau menurunkan bencana kecuali karena sebab dosa. Malam hari ini kita akan mulai dari bab yang keempat, hadisnya 1011-1012. Tentang tata cara berdoa pada sholat istisqa. Babu tahwilir ridai fil istisqa'i. Bab membalik ar-rida, selendang, pada saat berdoa meminta hujan. Di hadis ke-1011, Imam Al-Bukhari mengetengahkan hadis sampai kepada sahabat Abdullah bin Zaid. Ia berkata, Annan Nabiya, bahwasanya Nabi SAW istasqa, meminta hujan, faqala barida'ahu, kemudian membalik selendangnya. Membalik selendangnya ini di dalam penjelasan hadis itu kata Al-Mas'udi dari Abu Bakar, ja'alal yamina ala shimali. Jadi makna membalik bukan dibalik, apa namanya Pak? Ini kan selendangnya gini ya, bukan dibalik begini, tapi dari pundak sebelah kanan dipindah ke pundak sebelah kiri. Karena di sini kata Al-Mas'udi dari Abu Bakar menjadikan dari kanan kemudian dibalik ke arah pundak sebelah kiri, alas shimali. Ini nanti penjelasan bab 19 hadis 1027. Itu di antara tata caranya.
Tetapi Rasulullah SAW tidak menjelaskan tujuan. Tidak menjelaskan apa sih tujuannya, kemudian selendangnya dipindah dari kanan ke kiri. Ini ujian. Karena tidak semua syariat itu oleh Allah, oleh Rasul diterangkan maksud dan tujuannya. Kalau setiap syariat diterangkan maksud dan tujuannya, kemudian akal ini menerima. Itu namanya bukan keimanan, tapi saintis, pengetahuan. Karena masuk akal, kemudian diikuti. Sebab banyak sekali aturan-aturan di dalam ad-din al-Islam ini yang oleh Allah tidak diterangkan maksudnya. Disampaikan sebagai ujian. Sama dengan ketika Allah memberikan perintah pada Nabi Ibrahim membawa istri dan putranya ke lembah yang tidak ada tanamannya. Tidak Allah jelaskan. Ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail, tidak Allah jelaskan bahwa nanti akan diganti. Tapi Nabi Ibrahim meyakini, mengimani, maka beliau melaksanakan. Lah karena di kita masih Allah turunkan rahmatnya berupa hujan, maka sholat istisqa belum dilaksanakan. Di bab 4 ini ada dua hadis tadi, 1011 dan 1012. 1012 masih sampai kepada sahabat Abdullah bin Zaid. Anan Nabiya, bahwasanya Nabi SAW kharaja, telah keluar, ilal musolla, ke al-musolla. Tadi tata cara yang pertama selendangnya dibalik. Yang kedua, pelaksanaan sholat istisqa itu, Bapak Ibu, dilaksanakan bukan di dalam masjid, tapi di al-musolla. Sama dengan sholat id. Nah, ini menunjukkan ke tanah lapang. Tanah lapang laksanaannya ya. Fastasqo, kemudian beliau melaksanakan sholat istisqa. Fastaqbalal kiblata, beliau menghadap ke arah kiblat, wa qalaba ridaahu, membalik selendangnya. Wa shalla rakaataini. Jadi dibalik dulu, baru kemudian beliau sholat 2 rakaat. Istisqa itu pelaksanaannya siang hari, dilaksanakan di musola, tanah lapang, jumlah rakaatnya 2. Qala Abu Abdillah, kana ibnu Uyainah yaqulu. Ini Uyainah menerangkan siapa sih yang menceritakan hadis ini? Abdullah bin Zaid itu siapa? Huwa sahibul azani. Dia adalah orang yang mendapatkan mimpi diajari oleh Allah SWT tentang kalimat-kalimat azan. Masih ingat Bapak Ibu ya, di kajian kita pada Kitabul Azan, ketika syariat sholat berjamaah itu difardukan kepada Rasul, maka Rasul mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Mereka mengusulkan bagaimana kalau mengundang orang untuk jamaah dengan menyalakan api. Ditolak, karena ini menyerupai orang Majusi. Bagaimana kalau meniup trompet? Ditolak, karena ini menyerupai orang Yahudi. Ada yang usulkan bagaimana kalau membunyikan lonceng? Ini menyerupai orang Nasoro. Sampai kemudian pulang, bubar, tidak ada keputusan. Lah malamnya, sahabat Abdullah bin Zaid itu mimpi, didatangi seorang laki-laki yang membawa 3 alat tadi. Kalau api kan alatnya kayu, Bapak Ibu ya. Kayu, lonceng, trompet. Kemudian Abdullah bin Zaid bertanya, mau ndak aku beli? Laki-laki ini bertanya, buat apa? Manggil orang untuk sholat jamaah. Kemudian kata laki-laki ini, mau ndak aku ajari yang lebih baik. Diajarilah kalimat-kalimat yang kemudian kita kenal dengan kalimat al-azan. Jadi azan itu
panggilan orang-orang muslim untuk datang menghadiri sholat berjamaah. Azan itu bukan tanda waktu sholat. Tanda waktu sholat itu menggunakan peredaran matahari. Sehingga jika suatu saat listrik mati, azan tidak kedengaran sampai rumah kita, sholat tetap wajib. Bukan kemudian lah kawung azan Pak. Tidak, tetap sholat. Karena apa? Mengikuti pergeseran matahari. Apalagi kita dibantu dengan teknologi, ada jam digital, ada jam dinding, ada jam yang dipakai di tangan. Kita semua punya waktu. Dipanggillah untuk datang ke masjid. Maka jawabannya apa? Ketika dipanggil hayya 'alas shalah, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Apa sebabnya? Kita tidak mungkin datang ke masjid kalau tidak Allah berikan kekuatan. Banyak yang mendengar, tapi kekuatannya tidak ada, sedang sakit. Fisiknya tidak mampu untuk membawanya ke masjid. Maka yang masih mampu datang ke masjid. Ini sahabat Abdullah bin Said, sehingga oleh Uyainah disebut huwa sahibul adzan. Kita ke bab kelima. Babu intiqamir rabbi jalla wa azza man khalqahu bil qahti idza intahakat maharimallah. Bab Allah memberikan hukuman intiqam. Di Al-Quran surah Al-Imran Allah menyebut dirinya wallahu azizun dzuntiqam, pemilik hukuman. Allah pemilik hukum dan Allah juga pemilik hukuman. Kata Imam Al-Bukhari, di antara sebab Allah memberikan hukuman kepada ciptaannya kita manusia bil qahti, dengan al-qahtu. Apa al-qahtu? Paceklik. Sekarang hujan tetap turun, rahmat dari Allah, tapi ekonomi lagi melemah, Bapak. Rupiah terhadap dolar kalah terus. Ini udah hampir mendekati 18.000. Maka kerasanya di mana-mana. Karena hampir semua yang dipakai oleh masyarakat kita itu bahan bakunya impor. Kemarin ganti oli aja kaget. Biasanya 55, kemarin 75. Olinya naik, Pak. Kok naik, Mas? Iya. Kan minyaknya beli dari luar negeri. Pakai dolar. Minyak mentahnya diolah. Lah oli itu kan bagian dari hasil pengolahan minyak bumi. Saya baru, oh iya ya. Tempe. Kedelainya impor, Bapak. Tahu, kedelainya impor. Plastik, itu pun hasil olahan minyak bumi. Minyak buminya impor. Jadi kalau sekarang mungkin harganya naik, yang biasa kita konsumsi, tetapi ukurannya yang mengecil. Karena apa? Ya mereka pun berhitung. Ini bagian dari al-qahtu yang Allah timpakan kepada kita. Karena apa? Kata Imam Al-Bukhari, intakahat, kita manusia melanggar apa yang Allah haramkan. Haram itu artinya sesuatu yang dilarang. Misalnya, Bapak Ibu ya, di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ya, ini ngaji hadis sekaligus Quran. Quran hadis, Bapak Ibu ya. Di Al-A'raf ayat yang ke-96 ya, Allah menyampaikan begini.
Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau dan seandainya anna bahwasanya ahlal qura penduduk suatu negeri amanu mereka beriman wattaqau mereka bertakwa. Di antara bentuk keimanan, di antara bentuk ketakwaan apa sih? Menunaikan hak, melaksanakan amanah, menjaga lingkungan. Itu bentuk keimanan. Karena haknya ditunaikan, amanahnya disampaikan, lingkungannya dijaga, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Kata Allah, sungguh kami akan buka untuk mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Lingkungannya dijaga nih, karena orangnya beriman dan bertakwa. Tidak merusak lingkungan. Maka begitu Allah turunkan rahmat-Nya berupa air hujan, airnya akan terserap oleh akar-akar tanaman. Tidak langsung turun ke sungai, airnya meluap. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, walakin kazzabu, akan tetapi mereka mendustakan. Tidak mengimani Allah, orang ngandel, tidak takut kepada Allah. Hutan dibabat, gunung diambil. Begitu airnya turun, langsung menyapu apapun yang dilewatinya. Ini yang kata Allah Subhanahu wa taala, walakin kazzabu, akan tetapi mereka mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka akan kami timpakan kepada mereka siksaan dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Ini yang diingatkan oleh Allah, dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa al-qahtu itu akibat perbuatan kita. Bapak. Jelas. Maka di pekan lalu sudah kami sampaikan peringatan Allah di Al-Quran surah Hud, ucapannya Nabi Hud kepada kaumnya, agar Allah mengangkat bala, agar Allah mengangkat bencana, agar Allah memberikan keberkahan, kita disuruh istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Disuruh meminta ampunan kepada Allah dan bertaubat. Itu yang bisa kita lakukan. Ini bab yang kelima, Bapak Ibu. Kita ke bab yang keenam. Babul istisqa'i fil masjidil jami'i. Bab meminta hujan di Masjid Al-Jami'. Kalau di masyarakat kita itu ada pemberian nama masjid berdasarkan lingkupnya ya Bapak Ibu ya. Kalau masjid jami biasanya tingkat desa. Itu namanya masjid jami. Kalau tingkat kecamatan namanya masjid besar. Masjid besar itu tingkat kecamatan. Kalau masjid agung tingkat kabupaten kota. Di kampung-kampung masih ada Masjid Jami Baitur Rahim misalnya, itu di tingkat desa. Dan biasanya di desa itu satu desa satu masjid. Kalau kita di kota, karena penduduknya padat, bukan satu kelurahan atau masjid ya Pak. Kita aja ini berdekatan. Ini ada Al-Amin, ada Al-Istiqomah, kemudian ada yang dekat PI itu ya. Semuanya penuh kalau sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, alhamdulillah. Kalau asar, kalau asar masih pada di tempat ma'isyah gitu ya.
Hadisnya 1013. Imam Al-Bukhari mengetengahkan hadis ini sudah pernah kita kaji pada Kitabul Azan sampai kepada sahabat Syarik bin Abdullah bin Abi Namir annahu sami'a Anas bin Malikin, bahwasanya dia telah mendengar sahabat Anas bin Malik yadhkuru menceritakan anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki dakhala yaumal jum'ati, telah masuk pada hari Jumat, mimba bin dari pintu kana wijahal mimbari, yang berhadapan dengan mimbarnya Rasul. Jadi pintu yang menghadap ke arah mimbar, mimbarnya menghadap ke arah pintu masjid. Berarti kan pintunya lebih dari satu ya. Karena ini pintu yang menghadap ke arah mimbar. Wa Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW qaimun, sedang berdiri, yakhtubu khutbah. Fastaqbala, kemudian dia menghadap Rasulullah SAW qaiman. Orang ini masuk, Rasul lagi khutbah, dia menghadap ke arah Rasul sambil dalam keadaan berdiri. Faqala, kemudian dia ngomong. Rasulnya lagi khutbah, Bapak Ibu. Diajak ngomong. Kita bisa membaca dari teks hadis ini betapa lemah lembutnya Rasulullah. Apa yang diminta laki-laki ini? Ya Rasulullah, wahai Rasul, halakatil mawasi wan qata'atis subulu. Harta-harta, tanaman-tanaman telah binasa. Wan qata'atis subulu, jalan-jalan telah terputus. Tanaman binasa. Kenapa tanaman binasa? Kering. Kalau tanah sudah tidak mengeluarkan air, langit tidak menurunkan hujan, karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, tanaman binasa. Kalau tanaman binasa, binatang ternak ikut binasa, manusia juga ikut binasa. Karena kita yang Allah terangkan di Al-Quran surah Abasa, Allah menciptakan makanan itu diawali dengan Allah turunkan hujan kan. Falyangduril insanu ila ta'amih. Maka hendaknya manusia memperhatikan dari mana sih makanannya itu. Dari Allah. Anna sobabnal ma'a sobba. Kami yang telah menurunkan hujan, kata Allah. Ketika hujan turun, apa yang Allah lakukan? Summa saqaqnal ardo saqqa. Kemudian kami belah bumi. Berbagai macam biji tumbuh menjadi tumbuh-tumbuhan, berbuah. Itu semua kata Allah, mata'al lakum wa li'an'amikum, untuk kesenangan kalian dan binatang ternak kalian. Maka orang ini nyampe ke Rasul, ya Rasul, tanaman telah binasa, jalan-jalan telah terputus. Lalu apa yang dia minta? Fad'ullaha yughisuna. Berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan untuk kami. Qala Rasulullah, kemudian qala Anas bin Malik berkata, farafa'a Rasulullah SAW yadaihi. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat tangannya. Ini menjadi contoh berikutnya. Ketika sedang khutbah, boleh sambil minta hujan. Dan kata Anas bin Malik, Rasulullah tidak pernah doa mengangkat tangan begitu tinggi, kecuali ketika meminta hujan. Sampai kelihatan ketiaknya. Berarti kan mengangkat tangannya tinggi banget. Kalau biasanya hanya seukuran seperti ini, kalau ketika meminta hujan itu diangkat tinggi. Apa yang Rasulullah sampaikan kepada Allah? Allahumma skina, Allahumma skina, Allahumma skina.
Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Ini menjadi uswah ketika khutbah dan kita ditimpa kemarau panjang, maka khotib boleh berdoa meminta hujan. Dan menjadi sunnah, berdoanya diucapkan sebanyak 3 kali. Ini Rasul nyontohkan begitu. Allahumma skina, Allahumma skina, Allahumma skina. Tapi ketika hujan masih turun seperti sekarang ini, ya jangan. Iya, masih Allah turunkan rahmatnya, jangan minta hujan. Nanti doanya yang bawah. Qala Anasun, Anas berkata, wala wallahi, demi Allah, mana robis samai, tidaklah kami melihat di langit min sahabin wala qaza'atan wala say'an. Aku tidak melihat awan. Aku tidak melihat sesuatu. Wa ma bainana wa baina sal'in min baitin wala darin. Tidak ada yang menghalangi antara kami dengan bukit namanya Sal'in. Langit itu jernih. Tapi begitu Rasulullah SAW berdoa, belum selesai khutbah Jumatnya, fatola'at miwaroi sahabatun mitlat tursi. Kemudian nampak di belakang, tadi kan tidak ada apa-apa. Begitu doa Rasulullah selesai, kemudian di langit muncul awan mislut tursi, seperti gelombang. Falamma tawassatutis sama'u, maka ketika sudah sampai di tengah langit, tadi pada datang, sampai di tengah langit, intasyarat au amtorot, kemudian tercurah. Qala Anas berkata, wallahi demi Allah, ma ra'ayna samsa sabtan, kami tidak melihat matahari setelah hujan turun sampai dengan Jumat berikutnya. Kata Anas bin Malik, kami tidak pernah melihat matahari, hujannya terus menerus tiap hari. Orang ini datang lagi. Summa kemudian dakhala rajulun min dzalikal babi fil jumu'atil muqbilati. Laki-laki yang Jumat kemarin datang lewat pintu yang itu, sekarang datang lewat pintu yang sama. Mau apa? Wa Rasulullah SAW qa'imun yahtubu qastaqbalahu qa'iman faqala. Rasul juga lagi khutbah. Orang itu bilang kepada Rasul, ya Rasulullah, halakatil amwalu, harta binasa, uang toqatis subulu, jalan terputus. Kalau pekan lalu harta binasa karena kekeringan, sekarang hartanya binasa karena kebanjiran. Kalau pekan lalu jalannya terputus karena tanahnya pada merekah. Kalau sekarang tanahnya terputus karena tertutup hujan. Fad'ullaha yumsikha. Berdoalah kepada Allah agar Allah menahan hujan. Jadi betul Bapak Ibu, bahwa sebaik-baik urusan itu tengah-tengahnya. Orang udan-udan ya sengsara, udan bayi ya sengsara. Makanya orang ini bilang kepada Rasul. Rasulnya berdoa lagi. Farafa'a Rasulullah SAW yadaihi. Summa qala, kemudian beliau berdoa. Allahumma hawalaina wala alaina. Ini bisa Bapak Ibu praktekkan doa ini. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, hujannya di sekitar kami, jangan di atas kami.
Jenengan mau bepergian misalnya langitnya gelap, pengen tidak kehujanan, praktekkan aja doa ini. Dikabulkan Pak. Wallahu a'lam. Terserah Allah kan begitu kan. Kalau Rasul, iya Rasul kan sangat dekat dengan Allah. Allahumma khawalaina wala alaina. Ya Allah, hujannya sekitar kami, jangan di atas kami. Kemudian Rasul menyampaikan, Allahumma alal akami wal jibali wal ajami wat tirobi wal audiyati wa manabitis syajari. Ya Allah, hujannya di lembah-lembah saja, di bukit-bukit saja, di ngare-ngare saja, di pepohonan-pepohonan saja. Jangan di Madinah maksudnya. Qala Anas berkata, fangqotoat, kemudian berhenti, wa kharajna, dan kami keluar, namsi, kami berjalan, bisamsi, melihat matahari. Jadi setelah selesai berdoa, langitnya langsung terbuka, awannya langsung minggir. Allah yang melakukan itu. Ini Rasulullah berdoanya di dalam masjid, di sela-sela khutbah Jumat. Itu bab yang ke-6. Bab ke-7, babul istisqa'i fi khutbatul Jum'ati ghairu mustaqbilil kiblati. Bab doa minta hujan pada khutbah Jumat tanpa menghadap kiblat. Lagi khutbah nih, kan ngadepi jamaah, langsung mengangkat tangan, itu tidak menghadap kiblat. Jadi tidak semuanya harus menghadap kiblat. Bapak Ibu ya. Hadisnya 1014, isinya sama dengan 1013. Bab 8, babul istisqa'i alal mimbari. Bab meminta hujan di atas mimbar. Hadisnya 1015, isinya sama dengan 1013. Maka tidak saya bacakan ulang ya. Bab 9. Babu maniktafa bi sholatil jum'ati fil istisqa'i. Bab orang yang merasa cukup sholat Jumat dan meminta hujan. Hadisnya sama tadi 1013. Di sini saya cantumkan kembali 1016. Hadisnya sama. Tidak saya ulangi. Bab 10. Bab du'ai idza ittaqata'at as-subula min kasratil matori. Bab berdoa apabila jalan-jalan terputus karena banyaknya hujan. Kebanjiran. Bab 10, hadisnya 1017, isinya sama dengan 1013. Ini dilewati Bapak Ibu ya, karena sama sih. Bab 11. Babu makila inna Nabi SAW lam yakhwil rida'ahu fil istisqa'i yaumal jum'ati. Bab apa yang dikatakan, sesungguhnya Nabi tidak membalik selendangnya pada doa meminta hujan di hari Jumat. Jadi yang selendangnya dibalik itu ketika sholat istisqa, bukan ketika doa meminta hujan pada saat khutbah. Jadi tidak bertentangan ya. Yang tidak dibalik itu berdoa ketika di mimbar pada saat khutbah Jumat. Tapi ketika mau melaksanakan sholat istisqa, itu memang ridanya dibalik. Ya. Hadisnya masih sama dari Anas bin Malik. Kemudian bab 12. Babu idza istasfa'u ilal imami liyastasqa lahum lam yuridhum. Bab apabila mereka meminta pertolongan kepada imam untuk meminta hujan kepada mereka.
kemudian mereka tidak mengulanginya. Hadisnya juga sama, 1019 isinya sama dengan 1013. Masih dari sahabat Anas bin Malik. Bab 13. Babu idza istasfa'al musyrikuna bil muslimina indal qahti. Bab apabila orang-orang musyrik meminta pertolongan kepada orang-orang muslim ketika paceklik. Jadi orang musyriknya datang kepada orang muslim agar orang muslimnya berdoa kepada Allah. Akibat Allah timpakan kepada mereka al-qahtu, paceklik. Hadisnya 1020. Bisa? Belum. Kurang berapa menit? 5. Jamnya tali hati kok diam aja, Pak Is. Hah? Iya, dari tadi saya lihat di jam kok diam aja. Nanti ganti baterainya. Nih. Perasaan tadi mulai di situ kok di situ terus itu. Ya, nanti diganti baterainya ya. Hadis ini sampai kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Faqala, kemudian dia berkata, Inna Quraisyan, sesungguhnya orang-orang Quraisy, abta'u anil islami, berpaling dari al-Islam. Ini berarti sejarah yang menceritakan awal-awal Rasulullah dakwah di Makkah. Orang-orang Quraisy itu banyak yang menolak. Tapi hebatnya, orang-orang Quraisy itu konsekuen. Artinya ketika mereka masuk Islam, totalitas. Kalau tidak, ya totalitas. Berbeda ketika Rasulullah dakwah di Madinah. Ada yang masuk Islam totalitas, ada yang masuk Islam pura-pura. Munafik. Harapannya Bapak Ibu, kita itu seperti orang-orang yang di Mekah itu. Karena kita sudah berislam ya totalitas. Jangan berislam tapi orang temenanan kan gitu. Fada'a alaihimun nabiyyu. Kemudian Nabi berdoa untuk mereka, fa'akhadathum sanatan. Kemudian mereka ditimpa tahun-tahun hatta sehingga halaku mereka binasa. Fiha padanya wa kalul maitata, mereka memakan bangkai, wal idoma, dan mereka memakan tulang. Faja'ahu Abu Sufyan, kemudian datang Rasulullah Abu Sufyan. Ini juga nilai positif. Meskipun Abu Sufyan saat itu masih musyrik, tapi punya tanggung jawab. Tanggung jawab untuk membelani orang-orang yang dipimpinnya. Dia datang ke Rasulullah, terus bilang begini, Ya Muhammadu, wahai Muhammad, jika engkau datang, ta'muru bisilaturrahimi, engkau memerintahkan silaturahim. Wa inna qaumaka halaku, sesungguhnya kaummu halaku, mereka binasa. Fad'ullaha, maka berdoalah kepada Allah. Faqara'a, kemudian membaca, fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Fartaqib, kemudian mereka berpaling, yauma, pada hari ta'tis sama'u, didatangkan di langit, bidukhanim mubinin, dukhon, kabut. Jadi orang-orang Quraisy itu karena saking lamanya tidak turun hujan, melihat ke langit seolah-olah langit itu ada kabut. Ya kayak kita kalau lagi
saum, lapar, haus, jalan di pinggir jalan raya, perasaan di atas jalan itu ada air, Pak. Ya, kinclong-kinclong kayak banyu gitu ya. Namanya apa? Fata Morgana. Itu kan sebenarnya apa ya dalam ilmu IPA itu? Iya, karena pantulan cahaya matahari ya. Jadi seolah-olah ada air. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berpaling. Ketika nanti Allah turunkan hujan, mereka akan berpaling. Summa kemudian adu mereka kembali ila kufrihim kepada kekafiran mereka. Sudah Allah kabulkan, Allah turunkan hujan, Allah kirimkan awan, Allah turunkan hujan, nyatanya mereka tidak beriman. Mereka berimannya nanti ketika Futuh Mekah tahun 8 Hijriah. Ini kan tabiat manusia begitu, Bapak. Kalau lagi susah, kita manusia itu akan datang kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan penuh kerendah hatian. Ya. Ini Allah ceritakan di surah Luqman ini. Ayat 32. Wa idza wasyahum maujun kadulali da'allaha mukhlishina lahuddin. Dan apabila mereka ditimpa gelombang kadulali seperti awan, ini cerita orang-orang yang di lautan, kapalnya diterpa gelombang seperti awan pekat sehingga tangan diangkat aja tidak kelihatan. Apa yang dilakukan? Da'allaha mukhlishina lahuddin. Pasti mereka akan berdoa kepada Allah ikhlas. Ya Allah selamatkan kami. Kami menyesal. Kami bertaubat. Kami mohon ampunan. Tapi kata Allah, falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasidun. Maka setelah kami selamatkan mereka ke daratan, di antara mereka ada yang muktasid, balik lagi. Kan memang umumnya kita manusia begitu. Lagi sengsara, Allahnya dipanggil-panggil terus. Lagi sakit, Allahnya dimintai terus. Kalau lagi sehat, bergas waras terengginas, kemana kita? Jangan sampai kita seperti yang Allah ceritakan di ayat ini. Sehingga kata Allah, wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong lagi kufur. Maka ketika kita sehat seperti sekarang ya, yuk gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalau sudah dicabut 5 kesempatan, datang 5 kesempitan baru menyesal. Masa mudanya dicabut karena kita sudah tua. Masa sehatnya dicabut karena sakit. Masa kayanya dicabut karena miskin. Sehat, sakit, muda, tua, kaya, miskin, terus sempat, sempit, hidup, mati. Ya, iktanim khomsan qabla khomsin. Makanya mumpung masih sehat, masih sempat, kita gunakan maksimal mentaati Allah Subhanahu wa taala. Pak, ngasab, Pak. Ya, ngasab ada saatnya. Saatnya ngasab temenanan. Saatnya menyembah Allah temenanan. Berarti bagaimana? Dunia 100%, akhirat 100%, dijumlah bagi 2. Ketemunya 100%. Itulah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan sampai dunia 100%, akhiratnya lupa. Itu nanti kayak orang piknik tapi tidak beli oleh-oleh. Begitu pulang tanya tetangganya, jare bar piknik. Iya, oleh-oleh ndi?
Kesel, oleh-oleh kesel. Kue gawe kesel sing takon, Pak. Ya, oleh-oleh kesel, orang bisa dibagi, ya. Aja kesel. Jadi ketika piknik jangan sibuk foto, tapi sibuk juga beli oleh-oleh. Ketika di dunia jangan sibuk untuk menghabiskan waktunya, siapkan oleh-oleh untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bab 13 hadisnya 1020 kemudian ditambahkan oleh Mansur tadi sudah ya fada'a Rasulullah SAW fasukul wesa. Kemudian Nabi berdoa minta hujan atas permintaan Abu Sofyan. Pelajarannya Bapak Ibu, Rasulullah meskipun disakiti ya oleh orang-orang Quraisy ketika awal-awal dakwah di Mekah selama 13 tahun, ketika mereka ditimpakan kesusahan, minta tolong, ditolongi. Maka saya titip pesan pada Bapak Ibu, jangan pernah menyimpan dendam. Ya, apalagi pada saudara, kerabat, tetangga. Ketika mereka menyakiti kita, kita maafin. Ketika mereka minta tolong, kita tolong. Nggak usah diingat-ingat. Alah Pak, sungkan Pak. Wongnya jelai kak. Jangan ya. Rasulnya orang yang sangat pemaaf, orang yang sangat santun, sangat lembut. Mempraktekkan yang Allah inginkan, idfa billati hiya ahsan. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.